lagi ke channel Ifadila Halim. Jadi sekarang kita mau ngebajak channelnya Ifadila Halim. Nah, kalau yang nggak tahu Ifadila Halim itu siapa, yang biasa itu loh om gondrong, Yang kumisnya LDR gitu. yang kalau podcast garing Gak lucu. sama sekali. Ini lucuan kita. Ini tuh orang-orang pada nanya deh, itu kalian pasti pada bertanya-tanya ini siapa sih Ini siapa duaan? sih gitu. Kenalan dulu gak sih? Kalian nggak sih? Kamu siapa? Kamu siapa? Nggak tahu. Monik. Aduh. Kalian bisa follow IG kita untuk kenal kita Ya, lebih jauh. nanti di atas ya follow-nya. Dan Jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santuy nih. ya ngobrol apa sih sekarang? Ngobrol tentang hal yang lagi viral banget. Apa tuh? Yang lagi rame banget nih di IG sama di Di Twitter. semua sosmed kayaknya ya yang bahas ini kayaknya. Dimulai dari Awalnya dimulai dari Instastory sih, karena kalian udah pasti tahu lah sendiri atau kalian pernah pakai juga atau pernah dan lihat. nggak tahu juga maknanya itu apa. Nah di sini kita masih tahu nih. jadi awalnya itu dari Instastory Instagram yang si pinggir-pinggirnya tuh warnanya pelangi. Ya biasa kan kalian temuin kan kayak hijau ataupun ungu kan. Dan si lambang pelangi itu ternyata bukan cuma tren atau lucu-lucuan doang guys. Ternyata itu tuh Ada punya maknanya. Gitu. ada artinya. Artinya apa tuh kak? Jadi itu tuh salah satu fitur dari Instagram yaitu Pride untuk mendukung LGBT. Gitu. Jadi ada kayak hashtag Pride, Ada terus stikernya juga. terus stikernya tuh yang warna-warni gening yang orang duaan lagi dansa atau orang yang pakai kursi Ya roda. pokoknya melambangkan kayak gitulah pokoknya ya. Dan terus mungkin ada yang nanya gitu, yang ngapain pelangi doang gitu, orang doang. Iya, terus kenapa harus dibahas gitu? Sebenarnya ini penting banget guys buat kalian karena apa ya bisa menyangkut hidup kalian juga sih sebenarnya. Jadi bukan asal kayak yang ngapain sih pelangi doang Iya, gitu, heboh ribet banget. banget sih dibahas segala gitu, dibikin konten. Karena emang sejarahnya sudah ada Sudah lambang pelangi. Dari Sebenarnya dulu. bukan lambang ya, bendera. Bendera pelangi dari, Bendera pelangi untuk itu simbol kaum tersebut sih ya. karena mengartikan freedom atau kebebasan. Kebebasan Sudah dipakai sejak tahun 1970. sampai sekarang. Awal mulanya di California, Amerika Serikat. Jadi lambang dari bendera pelangi ini memang ditujukan untuk ke sana. Jadi emang artinya luas nih. Tapi emang disimbolkan sebagai artian kebebasan atau Iya, freedom. identitas kaum tersebut. Nah, jadi untuk yang nggak tahu nih, Jangan maksudnya jangan asal pakai aja gitu. Kalian tuh harus cari tahu terlebih dahulu itu tuh apa, karena bisa jadi itu kan bisa bahaya juga buat kalian gitu. Kan takutnya dari kaum itu kan, maksudnya kan kita nggak menutup kemungkinan juga kan mereka lagi cari temen gitu, terus kalian pakai hashtag itu, jadi kayak wah ini teman nih. boleh nih Temen nih, kita gayet, jadi gayet nih. mangsa. Mangsa itu apa coba? Jadi dari yang dialamin sendiri mungkin ya, Iya, ada sendiri. Teman-teman sih. teman-teman sendiri. Jadi pas ditanyain, ini kamu tahu enggak kalau misalnya si fitur IG story-nya itu pelangi artinya apa? Enggak, cuma lucu-lucuan doang katanya. Ikutin tren aja gitu yang lagi viral. Nah, kasihannya kayak gitu. Jadi ya enggak enak aja gitu dilihatnya sama orang-orang mungkin luar negeri ya kan enggak menutup kemungkinan nggak ya kemungkinan followernya juga. dari. Tapi di sini kita bukan ngejudge buat kaum tersebut ya, maksudnya kita lebih ke edukasi aja buat orang-orang yang nggak tahu gitu. Share Sharing tipis-tipis aja lah gitu. gitu. Ngobrol santuy aja sih. Ya, santuy. Santuy. Pandai-pandai. Nah, dari situ tuh menimbulkan banyak banget pro kontra nih. Jadi Banyak banget pro banget. kontranya. Apalagi di Twitter kan. Di itu Twitter banyak ramai banget, Bor. Itu ada yang benar-benar setuju banget sama itu, mendukung gitu. Dan ada yang mati-matian marah-marah di situ, dia nggak setuju. Iya, karena kan di Indonesia tersendiri kan emang melarang kan adanya kayak gitu. Dilihat gitu. dari aturan dan mayoritas agamanya Muslim ya. Karena memang Muslim atau Islam itu mengutuk dan melarang keras akan adanya kaum seperti itu. Iya, jadi dilarang gitu. Karena Beda sama yang di luar negeri kan, karena di luar negeri kan emang udah dilegalkan gitu, udah diresmikan buat komunitas itu, jadi ya nggak ada masalah gitu. Nah,
Terus kayak contohnya ada beberapa hal yang emang legal di luar negeri dan masih ilegal di Indonesia ternyata ya. Dan waktunya lama untuk legalnya dan mungkin nggak akan bisa ilegal, nggak akan bisa legal ya. Iya, contohnya kayak yang ini yang kita bahas karena bertentangan yang tadi dengan agama sama hukum di Indonesia gitu. Iya. Karena semuanya itu kan nggak mesti harus disamain gitu di negara luar. Kayak gini di negara Indonesia belum tentu gitu bisa dilakuin gitu. Karena hal itu adanya pro kontra, jadi kayak orang kayak bener-bener kalau melihat atau ada orang yang kayak mendukung tentang hal tersebut kayak langsung diserang habis-habisan gitu. Iya, jadi kayak bener-bener ngejar gitu orang. Harusnya nggak boleh kayak gitu kan. Maksudnya kayak ya udahlah gitu. Walaupun emang kita nggak suka sama kaum itu gitu, tapi kan kita nggak menutup kemungkinan buat ngebenci kan gitu. Jangan harus ngebenci gitu. Maksudnya ya saling menghargai aja sih gitu. Nah, mendukung juga bukan berarti kita ikut andil dalam hal itu gitu. Iya, kayak nggak juga. Misalnya Heru mendukung gitu ya, mendukung aja gitu, tapi bukan berarti Heru salah satu kaum dari itu kan. Iya, bener. Dan aku sendiri tidak mendukung akan hal itu, tapi tidak membenci orang-orangnya gitu. Kayak penyakit sosial juga sih sebenarnya, takutnya orangnya jadi malah stres. Iya kan bisa aja kan akibat kayak bulian gitu. Apalagi pernah dibaca juga tuh di Twitter bener-bener itu tuh orang yang pro kayak bener-bener ngehujat banget kayak apaan sih kamu itu jijik gitu, nggak usah ada di Indonesia, nggak usah ada di legalin atau apa-apa. Padahal kan nggak semestinya kayak gitu kan, walaupun emang dilarang tapi nggak harus kayak gitu. Karena memang manusia itu hakikatnya memang mempunyai hak untuk dicintai dan mencintai mungkin. Iya benar. Jadi kita tuh ya harus benar-benar open minded gitu akan hal itu. Karena itu benar-benar dibutuhin banget buat sekarang gitu. Karena kan sekarang kita menghadapin ya kalian tahu sendiri sosial media itu benar-benar impactnya besar banget gitu. Jadi kalian tuh ya benar-benar harus membuka pikiran kalian buat hal-hal kayak gini gitu. Nggak bisa kalian buat ngejudge atau buat ngesamain pendapatan nggak tuh. Aduh lupa AdSense. Bayaran. Jadi pendapat kalian itu nggak bisa disamain sama pendapat kita gitu, karena kalian punya hak sendiri, kita juga punya hak sendiri, kita nggak boleh ngusik hak kalian juga gitu. Kamu yang bener ngomongnya. Jadi open minded itu bukan pas kamu mendukung LGBT ya. Jadi lebih kayak kamu tidak membenci apa yang kamu tidak membenci apa yang tidak kamu setujui. Nah, nyampe nggak? Nyampe ya? Ngerti nggak? Ngerti kan? Enggak. Jadi kalau misalnya menurut aku sih lebih kayak tidak membenci hal yang tidak aku setujui gitu, kayak perbedaan pendapat. Oke, kamu berbeda pendapatnya, tapi bukan berarti aku harus ngebenci kamu. Nah gitu, ngerti. Kita santai aja ngomongnya. Udah santai gimana? Ya udah di tadi tuh santai aja, nggak usah ngegas. Galak dia. Bilangin mama. Bukan, lo dimakan Heru loh. Ya. Terus apa lagi nih yang mau kita omongin? Ya kalau misalnya dilihat dari agama juga ya kayak ngelarang keras, dan aku juga melihat dari agamaku sendiri, jadi aku tidak mendukung tentang hal itu, tapi mencoba untuk menoleransi perbedaan gitu, kayak lebih memanusiakan manusia gitu kan ya. Kan banyak tuh kelakuan manusia yang kayak entet gitu ya. Jadi ya lebih kayak ya santuy lah ya, gitu lah. Biar nggak pada ribut aja soalnya. Gak usah pada tegang gitu, santai aja gitu. Nah, awas aja ini kalau di komentar pada marah-marah. Kan kasihan kita aja ya. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Emang dibutuhin buat pansos kayak gitu. Marahin om-om gondrong aja jangan. Oh iya, kita mau kasih tahu juga buat om gondrong itu jomblo loh guys. Jadi kalau kalian pengen sama dia, kok tinggal tulis aja di bawah kolom komentar ini. Kalau misalnya 1000 viewers kita bakal bikin Q&A. Oh iya bener, kita kalau misalnya 1000 viewers kita bakal bikin Q&A sama om-om gondrong itu. Kalau 1000 viewers kita bakal giveawayin om-om gondrong itu ke kalian. Tenang, semuanya ditanggung sama om-om gondrong. Yang beruntung dapet om-om gondrong. Hebat kan? Enak loh.
Back to topic. Tet, tet, tet. Iklan. Jadi intinya gimana? Jadi intinya kita itu nggak boleh ngejudge satu sama lain karena mereka itu ya masih berhak gitu buat berpendapat, buat mengutarakan opini mereka gitu. Jadi kita nggak boleh nyamain opini mereka sama opini kita gitu, karena itu berbeda gitu. Jadi nggak semestinya kita harus membenci juga gitu satu sama lain, saling menghargai. Jadi alangkah lebih indah, lebih enak, lebih chill out gitu kalau misalnya kita lebih toleransi satu sama lain gitu ya, nggak usah lah, nggak usah di komentar orang tuh, nggak usah marah-marah, tuh udah capek ya. Coba kalian tukar posisi deh, kalau misalnya kalian dimarah-marahin pasti capek juga gitu. Kenal juga enggak cuma ini kan makanya kenalan dulu. Udah kenalan yuk, follow IG-nya. Untuk kalian yang belum nonton videonya Ipa di Lalim, yang lain masih banyak, ada cover, ada podcast juga, ada live akustik. Iya, banyak pokoknya. Nanti kita yang tadi bilang kalau misalnya 1000 kita bakal bikin Q&A. Jadi kalau misalnya kalian suka sama video kayak gini, mungkin saranin di komentar, kita bakal bikin part 2-nya ngobrol santuy. Iya, ngobrol apa aja yang kalian mau, asal kalian komen. Nanti kita dapat om-om ganteng. Om-om ganteng lagi aja. Ya udah, untuk kalian jangan lupa like, subscribe, channel ini, dan komen. Nggak jahat kok kita sama omong itu, baik kok. Gak apa-apa. Kalau misalnya kalian gak setuju sama pendapat kita juga nggak apa-apa, kalian komen aja di bawah gitu, nanti kita bacain kok. Sama aja, oke? Kita santuy. Oke. Tapi sebelumnya kita ngomong kayak gini, kita udah riset dulu ya, jadi kita nggak asal omong. Dan kita di sini bukan buat ngejudge kaum tersebut, kita lebih mengedukasi yang nggak tahu aja gitu sama akan komunitas itu. Untuk kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe juga, dan di komen. Jadi see you in the next video. Bye.